Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan saya Abbas, Kepala UPTD SMA Negeri 3 Polowali, Kabupaten Polowali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sekolah kami merupakan salah satu pelaksana implementasi kurikulum merdeka atau IKM yang memilih level ketiga, yakni mandiri berbagi. Pada tahun 2022 dan pada tahun 2003, kami terpilih sebagai salah satu sekolah pilotin pelaksana komunitas belajar ramah guru dalam status pendidikan. Kami beri nama Komunitas Belajar Perintis IKM. Untuk menjalankan aktivitas Kombel, saya selaku kepala sekolah membentuk tim kecil yang bertugas sebagai penggerak komunitas yang terdiri dari penanggung jawab, yaitu saya sendiri, Ketua Ibu Olden, Sekretaris Ibu Nursam, dan beberapa staf. Berdasarkan rapor pendidikan sekolah kami di tahun 2022, indikator yang masih merah semua keterangannya rata-rata belum diterapkan. Sementara beberapa indikator yang lain sedang menerapkan. Namun di tahun 2023 terjadi penurunan mutu pembelajaran, khususnya pada indikator manajemen kelas, yakni dari 66,1 turun menjadi 65,28 atau turun sekitar 1,24%. Indikator ini selain turun juga diberi warna merah, yang artinya tidak mencapai standar nilai minimum. Tentunya ini menjadi salah satu keprihatinan kami di sekolah, mengingat indikator ini sangat erat hubungannya dengan kualitas dan mutu guru serta pelayanan pendidikan di sekolah. Hal ini juga seiring dengan kondisi kelas yang kurang kondusif. Dari hasil pengamatan beberapa guru di kelas, peserta didik sering merasa bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Mereka juga kelihatan kurang bersemangat, tidak fokus, dan sering izin keluar kelas namun tidak kembali. Nah, setelah dilakukan refleksi, ternyata sebagian peserta didik mengatakan kalau mereka bosan dengan suasana kelas, kurang paham sebagian materi, berharap ada sesuatu yang berbeda atau sedikit menantang. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut tentunya membutuhkan komunikasi yang baik serta kerjasama dengan semua pihak, baik kepala sekolah, pemangku kepentingan, guru, dan juga peserta didik. Dari sisi tersebut pastinya akan muncul banyak tantangan, seperti bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang tertib dan menyenangkan. Kemudian bagaimana cara menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Dan juga yang paling utama, bagaimana membangkitkan semangat belajar guru-guru untuk melakukan refleksi terhadap pembelajarannya di kelas dan mau melakukan perubahan. Pada video kali ini, kami dari Komunitas Belajar Perintis IKM UPTD SMA Negeri 3 Polewali akan membagikan praktik baik dalam maksimalkan pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Praktik baik ini kami beri judul penerapan siklus inquiry dalam komunitas belajar sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen kelas dan pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Lalu langkah apa saja yang kami lakukan? Pertama-tama, saya bersama dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Wakasek Kurikulum, Kesiswaan, Sarpras, dan tim pengembang mutu sekolah. Kami berdiskusi membahas dimensi dari rapor mutu pendidikan yang merah yang perlu segera diintervensi. Nah, dari diskusi tersebut, kami bersepakat memilih indikator manajemen kelas untuk menjadi program prioritas. Untuk membantu memaksimalkan aktivitas kolaborasi bersama guru-guru, pada tahapan diskusi di komunitas belajar, kami menerapkan alur siklus inquiry yang dimulai dari tahapan refleksi awal, lalu perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Di awal, kami mencoba memaparkan tentang dimensi dari rapor pendidikan yang merah dan dianggap perlu untuk segera mendapatkan intervensi. Nah, di sini kami mulai diskusi bersama dengan guru-guru dengan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok belajar. Ada kelompok mapel umum,
mapel bahasa Indonesia, bahasa asing, rumpun IPA, rumpun IPS, matematika, dan BK atau bimbingan konseling. Pembagian kelompok belajar ini juga akan memudahkan guru-guru dalam mengidentifikasi masalah dengan lebih spesifik, serta membantu dalam memahami solusi bersama. Di tahapan awal alur inquiry, yakni refleksi awal, guru-guru melakukan identifikasi masalah. Nah, apa sih masalah yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran? Lalu mencoba untuk mencari tahu apa akar masalah. Setelah menemukan akar masalah, kemudian mereka mendiskusikan seperti apa sih solusi yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran dan apa target yang ingin dicapai. Nah, ini dilakukan secara kolaboratif dan kolektif untuk menyamakan kompetensi guru-guru ketika menerapkan di kelas. Setelah tahapan refleksi awal selesai, kemudian masuk ke tahapan kedua, yaitu perencanaan. Nah, di sini guru-guru mengambil satu modul ajar yang dijadikan sampel penerapan pembelajaran berbasis solusi yang ada yang sudah ditemukan di refleksi awal. Jadi solusi yang sudah ditemukan tadi itu bersama-sama pada tahapan refleksi awal itu kemudian diintegrasikan ke dalam modul ajar. Beberapa solusi yang muncul dari permasalahan yang diangkat di awal yakni menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyiapkan beragam media untuk sumber belajar. Kemudian strategi pembelajaran yang mendukung semua peserta didik aktif dalam pembelajaran serta asesmen yang menyenangkan. Saatnya tahapan implementasi. Pada tahapan ini akan ada satu guru yang bertugas sebagai role model dan dua sebagai observer. Guru model inilah yang akan mencoba mempraktikkan langkah-langkah pembelajaran pada modul ajar yang sudah diintegrasikan dengan solusi di tahapan refleksi awal. Sedangkan guru observer bertugas mencatat gejala-gejala yang nampak dari peserta didik sebagai respon terhadap praktik pembelajaran yang dilakukan di kelas. Pada lembar observasi sudah tersedia beberapa daftar pertanyaan yang bisa memandu observer dalam mengamati gejala-gejala yang timbul dari peserta didik. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Di tahapan ini, apa-apa saja yang menjadi catatan dari observer pada saat proses pembelajaran di kelas itu kemudian didiskusikan dengan anggota komunitas untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dari perencanaan yang sudah disusun bersama-sama. Dan dari hasil catatan dan pengamatan observer, nampak bahwa apa yang sudah direncanakan itu betul-betul berhasil dan mampu membuat suasana kelas lebih tertib dan pembelajaran yang lebih menantang dan menyenangkan. Nah, dari sini guru-guru lain nantinya akan mencoba menerapkan praktik pembelajaran yang sama yang sudah dilakukan oleh guru model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah tadi saya mengamati rumah wajah di kelas pada saat proses pembelajaran, saya mendapatkan hal baik dari praktik pembelajaran rumah wadah terkait dengan bagaimana cara rumah wadah melaksanakan pembelajaran di kelas. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis digital. Ini sangat sesuai dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, di mana tadi terlihat bahwa pada saat proses pembelajaran di sini anak-anak menghasilkan produk yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan atau minat mereka. Dan harapannya adalah semoga kedepannya saya sebagai guru yang merupakan teman sejawat dari rumah wadah ini bisa mencontoh apa yang diterapkan di rumah wadah di kelas. Dan juga harapannya adalah bukan cuma saya tetapi seluruh komunitas yang ada di SMA Negeri 3 Teruwali ini kepada seluruh guru-guru yang ada di SMA Negeri 3 Teruwali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastinya karena pertama itu kita belajar sesuai dengan gaya belajar kita, mulai dari ice breakingnya itu sangat bervariasi dan sangat menyenangkan.
Lalu saat presentasi kita dibebaskan untuk menggunakan poster atau bahkan menggunakan PPT dan mengedit menggunakan Canva. Di situ saya merasa sangat senang karena gaya belajar saya sangat terdukung saat itu. Dan saya merasa sangat senang sekali saat mengikuti asesmennya, yaitu menggunakan Kahoot. Nah, biasanya kita merasa sangat tegang saat melaksanakan asesmen, tapi tadi itu sangat menyenangkan. Saya merasa bahwa proses pembelajaran yang saya tadi dapat sangat menyenangkan karena adanya speaking yang membuat kelas tidak menjadi tegang. Kemudian suasana kelas yang tenang karena adanya kesepakatan kelas di awal pembelajaran yang telah kami disepakati bersama guru kami. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa penerapan siklus inquiry melalui tahapan refleksi awal, perencanaan, implementasi hingga evaluasi benar-benar mampu membantu guru-guru dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi yang tepat untuk perbaikan mutu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan menumbuhkan budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif sangat membantu dalam memaksimalkan upaya peningkatan mutu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Hal ini tergambar pada rapor pendidikan sekolah kami di tahun 2024, di mana pada tahun sebelumnya naik dari 65,28 menjadi 66,32 atau naik sekitar 1,04%. Demikianlah praktik baik yang kami lakukan dari komunitas belajar perintis IKM UPTD SMA Negeri 3 Polewali. Semoga bermanfaat. Terima kasih.